Oke, selamat ketemu kembali. Kita di acara Kona Kondo Sing Bena. Kesempatan kali ini saya kedatangan ngobrol-ngobrol lagi sama tamu saya, ini sahabat saya yang pernah merasakan senasib sepenanggungan, tapi ini mungkin tanggungannya sudah beda ini. Selamat datang Mas Angga Pujangga. Selamat datang, selamat malam Mas Dodo. Oh iya, wah jangan. Ngomong-ngomong, ya dulu ini. Sehat ya? Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya yang penting sehat dulu Mas. Sehat. Situasinya ini. Wah. Oke, sehat. Kesibukannya terakhir ini? Meratapi nasib. Iya, yang jelas apa ya Mas? Yang jelas ya kita berusaha untuk ya dengan situasi kondisi yang seperti ini ya beradaptasi lah yang jelas. Oh, beradaptasi. Sebelum kita ke situasi, jenengan ini juga kesibukannya sekarang ada di usaha ya, ada usaha? Ya kalau dibilang usaha sih ada, cuman untuk katakanlah baru ya usaha baru-baru, belum begitu apa ya, ibarat omsetnya itu belum iya. masih. Yang jelas yang spesifik jenengan kan di dunia seni ya kan? Khususnya ya di bidang hajatan lah ya toh. Bagaimana perasaannya ini terkait keadaan ini Pak? Sakit Mas. Sakit ini sakit sekali atau sakit setengah sakit? Aduh, dibilang sakit rokok sih. Oh, rokok sih. Ya boleh moga-moga. Ya gimana ya Mas? Kalau dibilang untuk kondisi sekarang ini, untuk saya sendiri itu sangat sekali terdampak, khususnya di bidang seni. Biasanya ya 1 bulan 2 bulan sekali itu kan mesti nek di sasi Jawa itu kan di hari-hari baik ya. Hari-hari baik itu biasanya yura ketang 2 tempat ya 3 tempat, kadang sampai 4 sampai 5 itu dapat. Tapi sekarang tuh nggak ada, dikarenakan mungkin kondisi yang seperti ini dan mungkin ya aturan pemerintah yang seperti ini. Iya, jadi kita ya gimana lagi. Tapi kalau dulu berarti sekitar 1 sampai 2. Tapi apakah itu yang menjadi inti daripada pendapatan? Ya bisa dikatakan ya bukan inti, tapi hampir 60% lah. 60% sih. Berarti kalau di kondisi sekarang tinggal 40%. Iya. Bahkan tidak ada mungkin ya. Iya seperti itu. Ya memang situasinya ini memang yang paling terdampak itu adalah di bidang seni ya Mas. Tapi memang ada ya, saya melihat juga beberapa bidang seni itu juga justru naik ya toh, namun juga tidak sedikit yang terpuruk, sama seperti itu. Lalu untuk menghadapi ini secara pribadi apakah terjadi ya kalau bisa dikatakan siklus wong mlaku itu kejeglong yang luar biasa di saat sekarang ini? Wah ini kalau bicara kejeglong itu sampai kejeglong masih gelundung Mas. Jadi kejeglong sampai gelundung. Untuk bangkitnya saja wah susahnya luar biasa ini. Untuk khususnya untuk di bidang itu kita mencoba-coba sana sini. Jadi mencoba-coba di berbagai macam jalur, berbagai macam cara. Mencoba ini kira-kira matuk apa ora, cocok apa ndak gitu. Jadi ya masih tahap mencoba-coba karena kan pandemi ini sekitar 2 tahun ya Mas. 2 tahun lebih hampir ya. Di pertengahan kemarin hampir ada titik terang. Jadi wah ini ya sudah diperbolehkan, tapi nyatanya 2 bulan terakhir ini jobnya batal semua. Kalau saya sepengetahuan saya di bulan Syawal ya kemarin ya, itu kita masih jenengan masih ada action ya. Iya, sama jenengan itu. Kalau dari Syawal sampai ke sekarang ini kira-kira yang sudah batal itu ada berapa? Kemarin yang masuk di sebelum bulan Suro itu sebelumnya itu bulan apa Mas? Apa ya? Bodo, Longkang, besar. Besar. Itu kira-kira ada
6. Wah. 6 yang Kalau masuk. dikalkulasi kalkulasi secara pendapatan 6 itu biasanya dikali berapa? Coba bisa Ya itu gimana ya kalau bicara pendapatan ya anu aja kisi-kisinya. kisi-kisinya ya kira-kira kalau misalnya per pendapatan itu 1 hari 1 malam biasanya Mas. Ah, Kira-kira ya 500 500 lah. dikali 6 Ya, berarti Ya itu kira-kira. 3 juta. Ya. Kerugiannya sudah 3 juta. Wah, luar biasa. Itu Ya, itu belum kalau misalnya biasanya kalau pas hari baik itu kan kadang dadaan. dadaan, Nah, oh iya dan sebagainya. ya itu pocokan-pocokan itu biasanya ya ada. Iya. Berarti memang terdampak sekali ya Mas ya. Ya. Terasa sangat. Iya, sangat sekali. Cuman ya kendalanya satu Mas. Kalau kita mau ibaratnya sebenarnya dalam hati kecil saya itu mau protes, dalam artian protes, tapi protes ke siapa? Wong ini yang mengalami kita semua. Iya. Jadi kita ya segini aja lah. Terkait kegiatan keadaan ini tentu ada peran dari pemerintah. Sudah adakah mungkin yang dirasakan khususnya di wilayah jenengan ataupun jenengan pribadi ataupun di wilayah sekitar jenengan terkait teman-teman seniman ini, sudah adakah ya bantuan dan sebagainya mungkin? Kalau untuk bantuan ini belum ada Mas. Kalau Belum ada. khusus untuk yang ini untuk seniman gitu belum ada. Selama ini belum ada. Sempat dulu itu sempat apa ya? Pembatasan dalam artian sebelum PPKM ini berlangsung dulu sempat ada pembatasan, diperbolehkan asal semuanya itu wilayah masing-masing, tapi pelaksanaannya ya malah nggak boleh lagi ini. Malah nggak boleh lagi. Iya. Ya. Jadi kita juga belum tahu nanti kedepannya gimana, untuk langkah kita ke depan gimana, ya semoga-moga aja lah ini segera berakhir. Segera berakhir. Ya, Ya memang seperti gini. itu. Kita ini seperti di dalam tekanan kalau menurut persepsi saya. Oke. Tentu harapannya segera berakhir. Iya. Tapi menurut saya memang kita ini semuanya dalam tekanan. Tekanan itu memang secara luas, secara global maupun juga sampai ke tingkat kita. Ya. Tapi ya mungkin bidang kesenian ini yang paling terasa sekali ya, toh. Ya luar biasa sekali Mas. Nah ini Luar biasa maksud sekali. saya kira-kira harapannya apa? Ya harapannya ketika mungkin ada pembatasan, harapan saya cuman kita ini butuh solusi. Dalam artian butuh solusi itu dari beberapa, mungkin ya nggak 100% lah kasarannya. Ya mungkin dari pihak pemerintah itu ada solusi khususnya untuk seniman. Kalau pedagang dan sebagainya kan pasar masih bisa beroperasi. Kalau untuk anak sekolah walaupun daring itu masih, selama ini kan untuk dari seniman sendiri yang berjalan baru yang di stasiun TV. Iya. Kalau saya itu menyayangkan kebijakan kemarin itu yang dikatakan bahwa memang tidak boleh dan sebagainya, itu tidak kompak. Itulah yang menjadikan kita itu bingung. Ada kalanya seniman teman-teman kita yang di wilayah sini tidak keluar, tapi ternyata di desa-desa lain bebas dan sebagainya. Nah ini saya kira kebijakan ini kalau memang bahaya kan harusnya bareng-bareng. Kalau menurut jenengan bagaimana yang sudah kebijakan yang kemarin itu? Nah seperti itu juga menurut saya sangat nggak enak untuk diterima. Maksudnya nggak enak untuk diterima itu kalau memang nggak usah semuanya. Semua. Jadi ya sebenarnya ini udah nggak semua ya Mas. Cuman kalau nggak mungkin diprotes atau mungkin ini gimana toh kok gini, ya mungkin terus-terusan ya akan seperti kemarin. Tapi kan dulu sebelum Mas Santai. bisnis Ini minum dulu Oh ya. ya. Aduh. Apa panas sih? Panas Mas. Lagi toh? Kopi penggung gitu. Lagi. Kembali ke bisnis. Iya. Saya dengar juga bisnis ternak jangkrik. Ya. Itu. Gimana perkembangan nih? Itu untuk ternak jangkrik sendiri yang namanya bisnis itu ya
terhalang. Ya namanya kendala itu tetap ada, Mas. Ah, Ya awal-awal mungkin ya gimana ya, kita masih masih dalam tahap belajar. Belajar, Jadi ya. gimana cara ternaknya, gimana. Cuman kalau untuk itu belum belum begitu Mas. Belum Sekarang begitu. belum Kalau begitu, Mas. prospeknya Mas, prospeknya penjualan dan sebagainya. Untuk penjualan kalau untuk daerah sini sebenarnya bisa Mas, karena daerah sini juga banyak peternak burung, khususnya di Murai Batu itu untuk kebutuhan jangkrik sendiri, khususnya jangkrik pakan ternak sendiri juga banyak. Tuh kalau daerah sini tuh kisaran untuk satu desa sini tuh satu minggunya ya kisaran 15 kilo lah. Oh ya lumayan. Lalu kesulitannya apa? Kesulitannya Banyak mati atau pakan? Mas, untuk apa ya, untuk usianya itu perkembangannya lambat. Oh, cuaca Mungkin terlalu dingin untuk daerah kurang sini. hangat ya. Wah, Dan mungkin untuk peternak daerah sini juga masih mendatangkan. Jadi untuk saya belum bisa stay di situ. oh, iya iya. Iya. Kalau terkait keseniannya alatnya belum dijual toh? Belum. Baru angan-angan. Tapi ya kira-kira nek Iya. dijual nanti kalau misalnya pemerintah itu ada aturan lagi lah, nanti gimana mau belinya. Ya, saya yakin lah. Sekarang ini kalau menurut berita kan PPKM itu ada level 1, 2, 3, 4. Pacitan ini kabarnya level 3. Kalau sudah level 2 katanya sudah boleh kegiatan masyarakat. Cuma saya tidak tahu levelnya itu dihitung dari apa lah, kita tidak tahu. Ya takut saya kalau seperti mie ramen itu Mas, sampai level 99 saya nggak tahu nanti. Kalau saya mie pedes itu ada Iya, level 1, sampai 2 sampai 15 sampai itu. 15 Nah, itu lah berat nanti. itu. Berat. Nah, baru sampai level 3 aja sudah menghabiskan 2 bulan ini. Ya, ya kita berharap Iya. semoga keadaan ini memang benar-benar apa adanya dan jangan mengada-adakan Iya, keadaan yang ini. jelas itu Mas. Karena ya kalau apa ya, menurut pandangan saya dari kacamata saya itu, khususnya di lingkungan saya, Iya. itu kadang katanya sana itu gini, Nah, katanya sana itu kan semua itu baru katanya, tapi setelah saya kadang ke kota, nyatanya juga biasa. Saya katakanlah ke Ponorogo atau mungkin ke Purwantoro, kalau sini itu juga sana tuh biasa sebenarnya. biasa nggih. Cuman kabar-kabarnya kalau orang-orang sini tuh jadi ini kok gini. Nah, seperti itu. Mungkin yang jadi ketakutan kan seperti Memang lah itu yang saya katakan, memang berita itu kadang berbeda dengan kenyataannya. Jadi yang menambah keruh situasi ini adalah pemberitaan ini. Ya tapi mungkin yang jenengan ceritakan ini adalah sesuai keadaan Iya. gitu. Dari mana memang terdampak, benar-benar terdampak dengan situasi ini. Betul sekali. Ya semoga lah nanti juga ada perubahan baik dari keadaan dan perubahan dari kebijakan. Iya. Ya. Kalau seniman sekarang ya khususnya kita dan jenengan ini kan cuma kelasnya kan ya di Iya, paling ya Desa, di ya. desa dan mungkin di sorterop Mas, di sorterop lah ya. tempat-tempat orang ajar. Iya. Apalagi gini, menurut saya jumlahnya itu juga nggak seberapa. Jumlah personilnya itu misalnya iya. satu kecamatan itu pun mungkin kalau dihitung berapa Iya. gitu. Mungkin ya masa nggak ada solusi buat para itu ya, mungkin untuk pekerja seni, tukang syuting itu wah sangat luar biasa sekali. Iya. Tapi Terdampaknya. saya tanya lagi. Andai kata ini 17 Agustus. Iya Mas, gimana? Ini sudah tidak ada pandemi. Anda diminta untuk meramaikan lagi bagaimana? Wah, berangkat Oh, masih berangkat. Ya, Tetap berarti udah. nasionalismenya tetap ada. Tetap. Kemarin saja sebenarnya mengharap, Oh, masih mengharap. walaupun ya kemarin sih ada Mas sebenarnya. Gimana sih alat kemarin, tapi ya skupnya cuman skup RT, jadi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena mungkin terkait aturan. Jadi ya mosok Agustusan ini nggak ada acara gitu, maksudnya ya ayolah teman-teman konco-konco sak
lingkungan itu ngadakan kemarin. Iya. Sempat tanggal berapa kemarin? Masih Agustus kemarin. Oke, ya saya minta pendapat juga di jenengan jawab nanti ya. Terkait penanganan ini, ada beberapa tempat silahkan melaksanakan hajatan dengan protokol kesehatan, boleh pakai sound tapi jangan pakai hiburan. Kalau menurut jenengan seperti itu bagaimana? Ya lebih baik kalau ndak sekalian. Apa bedanya loh? Tapi ada kan? Ada. Lah iya. Nah, Inilah sama kebijakan hiburan seperti itu. apa? Wong kalau di tempat hajatan tuh kalau nggak ada ulem, ya nggak datang kok. Otomatis orang datang ke tempat hajatan itu bukan karena hiburannya, mesti karena Ada juga ada undangannya, kebijakan lagi, ya. silakan melakukan hajatan tapi tidak boleh membunyikan sound. ya itu bedanya apa mas? Ya, itu. Makanya kebijakan-kebijakan ini saya rasa kok juga membingungkan. Kenapa kok kalau tidak boleh sekalian kalau memang kondisi ini memang berbahaya? Iya. Menurut saya itu ya, Apa mungkin seniman itu membawa virus? nggak tahu. Atau virus itu bisa lebih berkembang Kalau ada campur sari ya. kesenian nah inilah kadang memang menurut pandangan kita memang ini seakan-akan kok nyeleneh ya, tapi mungkin ini bagian dari Iya mas. daripada upaya negara ataupun pemerintah. Kalau kita bayangkan lagi juga susah. Hajatan tidak boleh, berkumpul tidak boleh, tapi pasar itu selalu open. Alasannya ekonomi. Padahal hajatan itu juga ekonomi juga. Ekonomi. Menurut saya juga itu sangat apa ya? Ya sangat nggak seimbang mas. Nah iya. Apalagi kalau untuk hajatan tuh menurut saya acaranya kalau di menurut Wong Jawa hari baiknya itu 2 bulan sekali. Kalau untuk di pasar boleh, terus sekarang anak-anak sekolah masih di itu loh mas. Nah, itu juga menurut saya masih gimana ini? Ya itu memang ya inilah makanya saya ngomong tadi kita itu dalam tekanan. Saya yakin pemerintah selaku pengambil kebijakan ini juga bingung. Kita memahami kebijakannya pemerintah ini juga bingung karena memang situasinya membingungkan. Sangat bingung mas. Jadi kita mungkin maksud dari pemerintah sendiri itu betul, dalam artian betul menurut mereka dengan dasar yang sangat mendasar. Ya. Seperti ini kalau gini. Cuman kita ini masih, saya menerimanya, khususnya saya sendiri juga bingung menerimanya ini. Ya. Gimana cara kita menyikapi seperti ini? Ya semoga Ya. keadaan ini memang benar-benar keadaan dan tidak diada-adakan. Nah, seperti itu Dan harapan saya. semoga tidak ada kepentingan di antara kita. Ya. Ya, itu. Ya semoga selesai lah. Ya, cepatnya mas kalau bisa. Kalau saya boleh tanya, Ya, gimana? menurut pemikiran jenengan terkait keadaan ini ada Gimana? permainan apa tidak? Ya, kalau dibilang ada sih yang namanya saya apa ya? Jendelanya itu kebanyakan di medsos, entah betul atau enggak. Iya. Itu sebagian ada yang berita seperti ini, berita seperti itu. Itu sebagian saya mempercayai mas. Kalau itu memang ada, cuman ya enggak semua. Oknum mungkin. Ya betul. Kalaupun ada permainan yang mempermainkan itu hanya oknumnya, mungkin. tapi niat dari Niat dari aturan saya yakin baik. Saya rasa ibarat aturan di dalam pemerintah ini ibarat ngurus rumahnya sendiri, masuk arti buat seperti itu, cuman ya mungkin ada oknumnya itu tadi. Iya. Menurut saya itu, cuman kan Yang terakhir saya ingin tanya Iya, gimana? terkait keadaan ini dan apa yang jenengan keluhnya, kondisi keluarga sendiri sekarang seperti apa? keluarga yang gimana mas? Ya Maksudnya? kondisi perekonomian dalam keluarga sendiri apakah sangat-sangat Ya sebenarnya kalau dibilang sangat itu, kalau wong desa itu ibaratnya walaupun tidak kasarane ya kalau untuk makan kasarane masih bisa makan lah mas. ya, Ya belum nggak begitu cuman ya untuk kebutuhan yang planningnya itu sebelum corona itu kan mungkin kita memplanning sesuatu hal gini kita spekulasi gini dan ternyata runtuh karena pandemi ini. berarti apa yang sudah Ya. dicita-citakan seakan-akan pupus ya. Iya, mungkin karena kita berani berspekulasi, karena mungkin kita Melihat. melihat ke depan,
kira-kira semono gini. Jadi kita berani spekulasi. Jadi karena mungkin kita belum tahu kalau mau ada pandemi seperti ini, awalnya kan kita itu. Tapi ya nggak tahu. Tapi tetap semangat jadi seniman ya. Ya tetap Mas itu. Nanti kalau dibutuhkan negara siap lagi. Siap. Oh iya. Tetap. Kalau 17-an itu Indonesia Raya tetap. Tetap ya. Iya, tetap. Iya. Di keyboard saya itu masih saya save file untuk Indonesia Raya itu tetap. Walaupun sekarang tidak diuntungkan oleh negara ini. Iya. Iya. Kalau untuk negara itu bisanya kita juga sumbang sih kita itu seperti itu, kita sudah berjuang Ya, Mas ya, oke. seperti itu. Pokoknya apa yang diminta negara kita siap. Siap. Walaupun negara sekarang belum memberikan ruang untuk Kita. iya. Harus selalu siap. Ya? Harus siap. Iya. Iya. Oke, luar biasa curhatan Mas Angga. Ini salah satu rekan saya seniman yang terdampak. Ini salah satu. Tentu masih banyak dampak-dampak lain, rekan-rekan yang lain di bidang khususnya kesenian yang memang runtuh apa yang menjadi cita-citanya gara-gara keadaan ini. Harapan semoga nanti juga akan selesai, dan kepada yang mungkin bisa untuk memberikan solusi, berikanlah solusi yang terbaik. Ada harapan Mas? Ya, harapan saya cuma satu. Untuk kita semua dan untuk pemerintah khususnya. Satu aja Mas, kasih solusi buat kita, kasih apalah istilahnya, kasih tempat untuk kita, bagaimana kita kasih jalan keluar buat kita, ibaratnya yaitu yang di bidang lain mungkin sudah bisa bergerak, tapi yang di bidang khususnya untuk seniman kan masih jalan di tempat sekarang. Jadi kasih solusi buat kita, dan untuk di apa ya kasarannya, untuk kedepannya biar kita itu bisa cepat, ibaratnya wong ngebrok ikin kita ngadeg nendang melayu. Iya. Yang penting tetap semangat jadi seniman, ya. Tetap siap untuk dipanggil negara, Selalu siap. selalu siap untuk negara. Ya. Orang mutung ya. Mboten mutung. Sebenarnya ini ya sudah 2 tahun ini biasanya awake diruntekan Mas. Ini udah nggak ada ini. Iya, ini biasanya kita ini Agustus itu wah seperti itu kegiatannya, sampai bingung bagi waktu. Sekarang mencari-cari waktu untuk mencari ruang itu tadi. Tapi tetap berkarya. Ya mengisi waktu sambil alatnya biar nggak konslet Mas. Oke. Iya. Nanti juga saya akan panggil di studio ini, gitu. Iya. Alatnya nanti di Siap, nanti live streaming di sini live juga. streaming siap. di sini Siap. ya. Oke. Siap. Saya memberikan tempat ini juga sebagai wadah rekan-rekan. Iya. Saya awali dari sekarang ini. Oke, siap. Oke, Mas Angga ya. Siap. Tetap semangat. Oke. Ya, semoga keadaan ini cepat membaik Amin. dan kita kembali seperti dahulu. Siap. Terima kasih. Tetap di Kondo Sing Penak.